Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam kegiatan mingguan malam Jumat, acara inti tawajuh dan hadiuan. Hadirin yang berbahagia, seperti kita maklumi bersama bahwa agama kita terdiri dari 3 unsur penting, yaitu pertama keimanan, kedua keislaman, ketiga keihsanan atau akhlak. Kita akan mengurai satu persatu dari iman. Seperti yang kita maklumi bersama, dari mulai kecil kita diajari bahwa al-imanu antu'mina billahi wa malaikatillah wa kutubillah wa rasulillah wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu artinya mengimani, mempercayai adanya Allah, adanya para malaikat Allah, kitab-kitab suci Allah, rasul-rasul Allah, hari akhirat, dan qada dan qadar. Nah, iman itu sendiri seyogianya harus selalu ditingkatkan supaya menjadi al-yakin. Para ulama sufi memberikan petunjuk bahwa iman itu harus dimulai dari sesuatu yang namanya ikhlas. Ikhlas artinya kesucian iman, tidak mengimani selain Allah. Kita tidak boleh terbesit dalam hati kita keinginan-keinginan untuk berpaling dari la ilaha illallah. Konsekuensinya kita tidak boleh syirik alias menduakan Allah. Nah, syirik itu sendiri ada yang jelas-jelas, ada yang samar-samar. Yang jelas-jelas syirik menduakan Allah. Misal kita mengimani Allah Maha Kuasa, mengimani Allah Maha Kaya, mengimani Allah Maha Sempurna, tetapi kita terkadang masih terpleset. Ketika kita mengimani Allah Maha Kuasa, lalu kita diberi penyakit, diberi kesusahan, kita justru geser keimanan kepada selain Allah. Misalkan orang sakit, kemudian kata dokter harus minum obat ini, kemudian dipercayai, diyakini kalau nggak minum obat nggak sembuh. Padahal asy-syafi huwallah, la syifaa illa syifa'ullah. Yang menyembuhkan, yang memberi obat, yang memberi penyakit itu Allah. Mestinya kalau kita ingin menjaga keimanan supaya tetap ikhlas, supaya kita jadi orang mukhlis, syukur-syukur mukhlas, ya harus tetap mengimani bahwa la ilaha illallah itu termasuk la syafiya illallah. Yang kedua, kalau kita sudah bisa menjadikan iman kita ikhlas, bersih, suci, harus naik kepada yang namanya makom siddiq, mengimani. Siddiq itu artinya mengimani tanpa bertanya, tanpa harus ada dalil, ada burhan. Rasul mencontohkan bahwa manusia yang diberi gelar as-siddiq itu Umar Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwanya ketika Rasulullah selesai melaksanakan Isra Mi'raj oleh Allah,
Rasul duduk termenung di depan Masjidil Haram mau bercerita kepada orang-orang lain. Lalu Abu Bakar melihat beliau dan bertanya, "Wahai Rasul, apakah yang membuat Anda gelisah?" Rasul menjawab, "Saya ingin menceritakan bahwa semalam saya sudah Isra Mi'raj. Tapi apakah orang-orang akan percaya?" Abu Bakar ngomong, "Shadaqta ya Rasulullah, amantu ya Rasulullah." Jadi tanpa Rasul cerita terlebih dahulu, Abu Bakar pokoknya kalau yang datang dari Rasul iman. Nah itu, dengan harapan setelah keimanan kita ikhlas, murni, bersih, kemudian naik menjadi tingkatan siddiq. Imannya tidak harus pakai dalil, tidak pakai burhan, tidak pakai logika, walaupun ini susah. Kemudian meningkat menjadi tumakninah. Keimanan kita ini seyogianya dan idealnya akan melahirkan yang disebut dengan tumakninah, damai. Damai bersama Allah, damai bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering lupa kalau kita mencari kedamaian keluar, mencari kedamaian di tempat-tempat tertentu, mencari kedamaian minta kepada orang-orang tertentu. Padahal Rasul pernah mengingatkan, "Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu bingung. Carilah sesuatu yang membuat kamu yakin, percaya, tenang, damai. Caranya istafti qalbak. Mintalah fatwa, nasihat kepada hatimu sendiri. Nah, ini memang prosesnya susah, harus belajar, harus dimulai dari pribadi kita masing-masing. Dan pihak di luar kita, termasuk teman-teman, tetangga, sahabat, guru kita, itu paling hanya memberikan kontribusi sebagai mursyid, pemberi petunjuk, pemberi solusi. Tetapi harus kita sendiri dari mulai pribadi masing-masing yang berusaha keras untuk bisa tumakninah. Untungnya Allah memberikan syariat sholat yang salah satu rukun utamanya adalah tumakninah, anteng, damai hati. Allah juga memberikan petunjuk, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan lantaran sebab zikrullah saja hati kita akan menjadi tumakninah, damai. Milik siapa kedamaian itu? Allah menyatakan, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan kedamaian, sakinah, ketenteraman kepada hati orang-orang beriman. Nah, dengan demikian kembali kepada kunci utama bahwa untuk bisa damai, tentram, bahagia yang hakiki, syarat utamanya adalah iman. Iman harus menjadi darah dalam diri kita, yang kalau tidak ada darah dalam diri kita, kita tidak akan bisa apa-apa. Malah ada orang yang mengatakan kalau darah kita membeku, berhenti, maka selesailah kehidupan kita. Nah, keimanan pun mestinya menjadi darah dalam setiap kehidupan kita. Semua yang kita lakoni di dunia ini harus dari iman. Nah, sebagaimana fisik jasmani kita bisa bergerak seluruh saraf organ tubuh kita karena darah kita yang bagus dan bersih. Kita tahu orang-orang yang kaya, orang-orang sejahtera, tetapi ketika ada persoalan di dalam darah juga jadi persoalan. Ada yang gula darah naik, gula darah turun, ada yang pembuluh
darah tersumbat. Itu mestinya jadi pelajaran buat kita. Nah, kalau pembuluh darah naik, pembuluh darah turun, tidak normal, ada asam urat, ada nadi ginjal, ada mata, ada jantung, penyakit di situ. Nah, demikian juga kalau keimanan kita tidak bersih, tidak normal, tidak sehat, akan ada penyakit-penyakit batiniah yang banyak. Nah, ketika keimanan kita tidak ikhlas, tidak mukhlis, tidak mukhlas, ya, juga persoalan. Minimal kita tidak punya confident, tidak punya kepercayaan diri. Orang yang keimanannya terkontaminasi, pola hidupnya juga terkontaminasi. Orang yang imannya terkontaminasi, dijamin hidupnya tidak tenang, tidak damai, tidak tentrem, ayem, sebagaimana dicontohkan oleh para rasul. Nah, yang terakhir yang harus kita tingkatkan setelah keimanan kita ikhlas, bersih, sidik, menjadi sebuah keyakinan dan melahirkan kedamaian. Yang terakhir yang harus kita selalu belajar, kita lakukan setiap detik adalah al-unsu billah, merasa hangat, merasa mesra, merasa damai beserta Allah. Nah, ini memang perlu pelatihan, perlu pembiasaan, bahkan kadang-kadang harus dibina oleh guru-guru kita dan yang lebih senior. Bagaimana caranya kita merasa damai dengan Allah? Lalu indikatornya apa kalau orang damai beserta Allah? Al-Quran mencontohkan berbagai macam ayat. Innallaha ma'al tawwabin, innallaha ma'al mutatahhirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, dan seterusnya. Kalimat ma'a itu artinya ma'iyah, kebersamaan. Nah, paling tidak kita merasa selalu dibersamai oleh Allah. Yang dalam terminologi tasawuf, terminologi ihsan, kita harus belajar muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi, ditemani, didampingi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita menanamkan rasa kepada diri sendiri, keyakinan pada diri sendiri bahwa kita ini selalu berada di hadirat Allah 24 jam dalam satu hari. Kenapa kita harus punya keyakinan itu? Karena kita sudah merasa ditemani, dipantau, dinilai, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau kita merasa selalu berada di hadirat Allah. Jangan membayangkan kalau hadirat Allah itu di depan Allah berhadapan-hadapan secara fisik. Nah, itu terminologi yang membuat kita susah merasa berada di hadirat Allah. Lebih jauh, kita harus ingat bahwa semua yang ada dalam alam semesta ini merupakan pantulan cahaya Allah. Jadi ketika kita melihat gunung, melihat langit, melihat laut, melihat sungai, melihat makhluk yang lain, melihat manusia, kita harus merasa dan meyakini bahwa itu semua ciptaan Allah itu adalah pantulan nurnya Allah. Dengan demikian, bukan sesuatu yang luar biasa kalau para ulama sufi mengatakan kita selalu berada di hadirat Allah. Cuma persoalannya tadi, pembelajaran kita dari awal, dari kecil, bahwa kalau ini wajjahtu, saya berhadapan dengan Allah itu, ya bayangannya fisik, ya maka nggak akan ketemu. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa makom iman itu pertama harus menuju yang namanya ikhlas. Bukan ikhlas bahasa Indonesia yang pengertiannya sedekah macam-macam. Ikhlas soal keimanan. Seperti yang Allah berikan tuntunan kepada kita dalam surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya iblis pernah berkata kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan Kau akan aku goda semua umat manusia, anak cucu Adam, supaya jadi pengikutku, kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang telah disucikan tauhidnya. Itu. Yang kedua yang harus kita belajar bareng-bareng setelah pembersihan keimanan dari selain Allah adalah sidqun, makom siddiq. Yang ketiga, tumaknina, seyogyanya keimanan melahirkan kedamaian, dan ujung-ujungnya kita belajar harus bisa unsu billah, mesra dengan Allah. Unsu, kita ini insan, manusia. Insan itu karakternya berarti, manusia itu berarti karakternya adalah damai, mesra bersama Allah, damai, berdampingan, bergaul dengan sesama ciptaan Allah. Nah, barangkali itu saja sebagai pendahuluan sebelum kita melakukan zikir tawajjuh dan hadiwan malam ini. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.